Lahan sempit tapi mau panen alpukat cepat dan lebat. Banyak yang bilang mustahil. Tapi petani yang pakai sistem ini, umur 2,5 tahun sudah mulai panen. Rahasianya sederhana, tapi jarang yang tahu. Simak sampai akhir, jangan sampai terlewat satu langkah pun. Sebelum lanjut, tulis di komentar nama dan Anda nonton dari mana. Semoga yang hadir di video ini dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, dan dimudahkan segala urusannya. Dan jangan lupa subscribe, karena di sini kita bongkar cara bertani yang benar-benar menghasilkan. Lahan sempit, harapan makin menyempit. Bayangkan kondisi ini. Lahan tidak sampai setengah hektar, bahkan ada yang hanya pekarangan. Tapi harapan petani tetap besar. Ingin menanam alpukat, ingin panen, ingin hasil yang bisa membantu ekonomi keluarga. Namun realita di lapangan sering tidak seindah harapan. Banyak petani sudah menanam alpukat bertahun-tahun, tapi hasilnya belum terasa. Pohon tumbuh tinggi, rimbun, tapi buahnya sedikit. Bahkan ada yang tidak berbuah sama sekali. Ini bukan kasus 1-2 orang. Ini keresahan yang sangat nyata di banyak daerah Indonesia. Masalah paling sering muncul adalah jarak tanam yang terlalu lebar. Petani mengikuti cara lama. Satu pohon diberi ruang besar, dengan harapan tumbuh maksimal. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Lahan cepat habis, jumlah pohon sedikit, hasil panen tidak maksimal. Belum lagi waktu tunggu yang lama. Alpukat dikenal sebagai tanaman yang butuh kesabaran. Bisa 4-6 tahun baru berbuah. Itu pun belum tentu lebat. Sementara kebutuhan hidup tidak bisa menunggu. Biaya pupuk, tenaga, dan perawatan terus berjalan. Tapi hasil belum ada. Di titik ini, banyak petani mulai ragu. Bahkan ada yang merasa menanam alpukat tidak menguntungkan. Padahal masalahnya bukan di tanamannya, tapi di cara menanamnya. Kesalahan pola lama yang diam-diam menghambat panen. Sekarang kita masuk ke akar masalah. Kenapa banyak pohon alpukat sudah besar, tapi tidak kunjung menghasilkan? Kesalahan pertama adalah pola tanam lama yang masih dipertahankan. Jarak tanam terlalu lebar. Bahkan bisa sampai 6-8 meter antar pohon. Tujuannya memang baik. Supaya pohon tidak berebut nutrisi. Tapi efeknya, dalam satu lahan hanya sedikit pohon yang bisa ditanam. Artinya apa? Potensi panen langsung turun sejak awal. Kesalahan kedua, petani membiarkan pohon tumbuh tinggi tanpa kontrol. Tidak dipangkas. Tidak dibentuk. Akibatnya energi tanaman habis untuk pertumbuhan batang dan daun, bukan untuk produksi buah. Pohon terlihat subur, tapi sebenarnya tidak produktif. Kesalahan ketiga, pemupukan tidak terarah. Banyak petani memberi pupuk sekadarnya. Kadang terlalu banyak, kadang malah kurang. Tidak ada pola yang konsisten. Tanaman jadi bingung. Tumbuh iya, berbuah belum tentu. Kesalahan berikutnya adalah kebiasaan menunggu. Banyak petani berpikir, nanti juga berbuah sendiri kalau sudah waktunya. Padahal tanpa perlakuan khusus, alpukat bisa sangat lama masuk fase produksi. Inilah yang sering tidak disadari. Bukan karena tanah jelek. Bukan karena bibit buruk. Tapi karena cara pengelolaannya belum tepat. Kabar baiknya, semua kesalahan ini bisa diperbaiki. Bahkan tanpa harus keluar modal besar. Strategi tanam rapat yang mengubah lahan sempit jadi sumber panen. Sekarang kita masuk ke solusi yang mulai banyak dipakai petani progresif. Bukan teori, tapi sudah dicoba di lapangan. Hasilnya mulai terlihat. Konsepnya sederhana, tapi dampaknya besar. Tanam lebih banyak pohon di lahan yang sama. Ini disebut sistem tanam rapat. Jarak tanam bisa diatur sekitar 2,5-3 meter. Dengan cara ini, jumlah pohon bisa meningkat 2-3 kali lipat dibanding cara lama. Artinya peluang panen juga ikut naik. Tapi ini bukan sekadar menanam lebih banyak. Ada strategi di baliknya. Kunci pertama adalah memilih bibit unggul. Gunakan bibit hasil sambung pucuk atau okulasi. Bibit seperti ini lebih cepat masuk fase berbuah.
Banyak pengalaman lapangan menunjukkan bisa mulai berbuah di usia 2-3 tahun. Kunci kedua adalah mengatur tinggi tanaman. Pohon tidak dibiarkan tumbuh tinggi. Sejak awal harus dipangkas di kisaran 1-1,5 meter. Tujuannya jelas. Supaya energi tanaman fokus ke pembentukan cabang produktif, bukan ke pertumbuhan ke atas. Kunci ketiga adalah perawatan yang lebih terarah. Karena pohon lebih banyak, perawatan harus rapi. Pemupukan rutin, penyiraman cukup, dan pengamatan kondisi daun serta bunga harus lebih sering. Disinilah peran petani berubah. Bukan hanya menanam, tapi mengelola. Dengan sistem ini, lahan kecil tidak lagi jadi hambatan. Justru bisa jadi keunggulan. Di bab berikutnya, kita bahas langkah praktis yang bisa langsung diterapkan. Mulai dari tanam sampai memancing pohon agar cepat berbunga. Langkah praktis di lapangan agar alpukat cepat berbuah. Sekarang kita masuk ke bagian paling ditunggu. Bukan sekadar konsep, tapi langkah nyata yang bisa langsung dicoba di kebun. Langkah pertama, siapkan lahan dengan jarak tanam rapat. Buat lubang tanam dengan jarak sekitar 2,5-3 meter. Pastikan tanah gembur dan diberi pupuk kandang sebelum tanam. Langkah kedua, tanam bibit unggul. Pilih bibit hasil sambung pucuk yang sehat. Ciri utamanya batang kokoh dan daun hijau segar. Bibit seperti ini lebih cepat masuk fase produksi. Langkah ketiga, lakukan pemangkasan sejak dini. Saat tinggi tanaman mencapai sekitar 1 meter, segera potong ujungnya. Biarkan cabang samping tumbuh. Ini akan membentuk struktur pohon yang pendek tapi produktif. Langkah keempat, lakukan pemupukan rutin. Gunakan pupuk organik setiap 1-2 bulan. Tambahkan pupuk tambahan secara seimbang. Jangan berlebihan, yang penting konsisten. Langkah kelima, atur penyiraman dengan strategi. Jangan selalu disiram terus-menerus. Sesekali lakukan pengurangan air selama 2-3 minggu. Setelah itu siram kembali dan beri pupuk. Cara ini sering digunakan di lapangan untuk merangsang tanaman masuk fase berbunga. Langkah keenam, lakukan seleksi pohon saat sudah mulai besar. Jika terlalu rapat, pilih pohon terbaik dan kurangi sebagian. Ini penting agar tidak terjadi persaingan berlebihan. Semua langkah ini tidak butuh alat mahal. Yang dibutuhkan adalah ketelatenan dan konsistensi. Di bab berikutnya, kita akan lihat contoh nyata di lapangan. Bagaimana petani bisa panen lebih cepat hanya dengan mengubah cara tanam. Bukti nyata di lapangan, lahan sempit bisa panen lebat. Ini bukan sekadar teori. Di beberapa daerah, petani sudah mulai menerapkan sistem tanam rapat dan hasilnya mulai terlihat. Dalam satu lahan sekitar 500 meter, yang sebelumnya hanya ditanami sekitar 10 pohon, sekarang bisa diisi 25-30 pohon. Hasilnya sangat terasa. Di usia sekitar 2,5-3 tahun, beberapa pohon sudah mulai berbuah. Memang belum maksimal, tapi sudah cukup memberi harapan dan tambahan penghasilan. Ini sesuai dengan praktik budidaya intensif yang banyak direkomendasikan dalam penyuluhan pertanian dan pengalaman lapangan petani modern. Kuncinya bukan menunggu lama, tapi mempercepat fase produktif dengan pengelolaan yang tepat. Perubahan kecil dalam cara tanam bisa memberi dampak besar pada hasil. Sekarang kita rangkum. Masalah utama ada pada pola lama. Solusinya adalah tanam rapat, pilih bibit unggul, pangkas rutin, pupuk terarah, dan atur penyiraman. Jika dilakukan dengan konsisten, peluang panen lebih cepat dan lebih banyak bukan lagi sekadar harapan. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda masih mau bertahan dengan cara lama, atau mulai mencoba cara yang lebih produktif? Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, silakan tulis di komentar pengalaman atau rencana Anda menanam alpukat. Setiap cerita bisa jadi inspirasi untuk petani lain. Dan jika ingin terus mendapatkan tips pertanian yang praktis dan terbukti di lapangan, silakan dukung channel ini dengan subscribe. Karena di sini, kita tidak hanya menanam. Kita membangun hasil.